Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemberitaan korupsi proyek pemerintah yang beranggotakan saya M. Valentino Effendi dengan NIM 2405010558. Saya Maureen Nokia dengan NIM 2405011094. Saya Muhammad Taufik 2405011038. Saya Luciana Tamba dengan NIM 2405062. Oke, proyek pemerintah sejatinya dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Namun bayang-bayang korupsi seringkali mengaburkan tujuan tersebut. Dalam presentasi berjudul Pemberitaan Korupsi Proyek Pemerintah, kami akan memaparkan analisis mengenai pada pemberitaan kasus korupsi proyek pemerintah, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana media massa membentuk opini publik serta terkait isu krusial ini. Mari kita mulai. Yang akan dimulai oleh Mori. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kajian mengenai pemberitaan dugaan korupsi proyek pemerintah perlindungan hukum media. Pertama, kita melihat latar belakang dan urgensi dari kajian ini. Bagi mahasiswa teknik sipil, memahami hukum dan etika profesi merupakan hal yang sangat penting. Seorang insinyur sipil tidak hanya bertugas merancang dan membangun infrastruktur, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, proyek infrastruktur menggunakan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, proyek-proyek tersebut memiliki risiko terjadinya penyimpangan seperti korupsi, markup anggaran, dan maupun penyalahgunaan wewenang. Dalam kondisi seperti ini, media massa memiliki peran yang sangat penting sebagai watchdog atau pengawas independen. Melalui pemberitaan investigatif, media dapat mengungkapkan dugaan penyimpangan sejak dini sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar-benar dan pemerintah terdorong untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, keberadaan media bukan hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap penggunaan uang negara demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas dalam kajian ini. Rumusan masalah yang pertama adalah mengenai peran media massa. Pada bagian ini, kita ingin mengetahui bahwa media massa mampu mengurangi asimetri informasi, yaitu kondisi ketika pemerintah dan kontraktor lebih banyak mengetahui informasi proyek dibandingkan masyarakat. Melalui pemberitaan investigatif, media membantu masyarakat memperoleh informasi yang sebelumnya sulit diakses. Rumusan masalah yang kedua membahas risiko dan ancaman yang dihadapi jurnalis. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis investigasi sering menghadapi berbagai bentuk intimidasi, baik berupa ancaman fisik, serangan di media digital, maupun gugatan hukum yang bertujuan untuk membungkam pemberitaan atau dikenal dengan istilah judicial harassment. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah mengenai efektivitas perlindungan hukum. Pada bagian ini akan dikaji apakah regulasi yang berlaku di Indonesia sudah mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi insan pers ketika mereka menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik dan ketentuan hukum. Baik, selanjutnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kajian ini menggunakan 2 landasan teori utama. Teori yang pertama adalah teori watchdog atau teori anjing penjaga. Teori ini menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai pengawas independen terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Media ini bertindak sebagai mata dan telinga masyarakat untuk mengawasi penggunaan kekuasaan agar tidak disalahgunakan, terutama dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
Melalui fungsi ini, media dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya adalah konsep asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya. Dalam proyek infrastruktur, pemerintah maupun kontraktor biasanya menguasai informasi teknis, anggaran, serta pelaksanaan proyek, sedangkan masyarakat memiliki akses informasi yang terbatas. Disinilah jurnalisme investigatif berperan penting. Media melakukan pengumpulan data, verifikasi, fakta, serta menyampaikan informasi kepada publik sehingga ketimpangan informasi dapat dikurangi. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan teman saya, Valentino. Baik, terima kasih Mori. Saya akan melanjutkan yang regulasi pengadaan barang dan jasa. Perpres nomor 16 tahun 2018, Perpres nomor 12 tahun 2021 menegaskan bahwa pengadaan barang atau jasa wajib didasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, bersaing, dan akuntabel. Kedua, aksesibilitas siklus proyek. Setiap tahapan konstruksi, mulai penyusupan HPS, penunjukan pemenang tender, hingga serah terima pekerjaan, harus dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketiga, implikasi yuridis pidana, deviasi administrasi dan manipulasi volume pekerjaan. Substandard construction dalam proyek memiliki jeratan hukum materi tindak pidana korupsi jika merugikan keuangan negara. Next. Di sini saya akan membacakan prinsip hukum lex specialis pers. Lex specialis derogat legi general Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan peranata hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum atau seperti KUHP dalam ranah aktivitas jurnalistik nasional. Tujuan utamanya adalah menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Hak konstitusional dan proteksi. Pasal 4 dan 8 menjamin hak pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi, serta memberikan perlindungan hukum imperatif bagi jurnalis di lapangan. Sengketa pemberitaan wajib diselesaikan via hak jawab atau koreksi dan mediasi Dewan Pers terlebih dahulu. Next. Anatomi ancaman terhadap mediasi. Saya akan membacakan tabel di bawahnya. Jenis ancaman, kriminalisasi. Bentuk tindakan kriminalisasi pemenjaraan jurnalis atas tulisan berita yang mengungkap dugaan penyimpangan proyek. Instrumen atau modus operandi pemenjaraan jurnalis. Pasal karet pencemaran nama baik di KUHP lama dan UU ITE atau khususnya ruang cyber. Kedua, jenis ancaman serangan perdata. Bentuk tindakan serangan perdata, gugatan ganti rugi bernominal raksasa untuk melumpuhkan bisnis redaksi media. Instrumen atau modus operandi gugatan ganti rugi bernominal. Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH bersandarkan pasal 1365 Hukum Perdata atau BW. Yang ketiga, fisik dan digital. Bentuk tindakan fisik dan digital itu teror fisik langsung di lapangan serta sabotase infrastruktur server media. Instrumen atau modus operandi teori fisik, kekerasan fisik, intimidasi saksi, serangan DDoS, cyber, hingga peretesan gadget jurnalis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Taufik. Baik, terima kasih Valen. Di sini saya akan melanjutkan tentang instrumen perlindungan hukum. Yang pertama, UU Pres Nomor 40 1999 mengunci hak konstitusional pres nasional guna mengolah dan menyebarluaskan gagasan tanpa bayang-bayang penyensoran. Yang kedua, UU Pres dan APH. Kesepakatan dengan Polri dan Kejaksaan Agung, laporan pidana produk jurnalisme harus dirujuk ke Dewan Pers terlebih dahulu. Yang tiga,
SKB Pedoman UU ITE, penegasan resmi dari 3 kementerian. Karya pers berbadan hukum tidak dapat pidana siber UU ITE. Hambatan pelindungan lapangan. Yang pertama, rendahnya pemahaman APH. Penegak hukum di daerah kerap kali mengabaikan instruksi pusat terkait MAU Dewan Pers. Pengaduan dari kontraktor atau birokrat sering direspon kaku menggunakan pendekatan hukum pidana, CIP konvensional atau KUHP atau ITE. Yang kedua, maraknya media non-kredibel. Muncul portal siber abal-abal dari jurnalis tak tersertifikat atau wartawan bodrek. Mereka tidak berbadan hukum PT Press, mengabaikan kode etik jurnalistik KIJ, serta memakai investigasi sebagai kedok pemerasan finansial. Baik, selanjutnya Saya akan melanjutkan mengenai kriminalisasi pers isu daerah. Yang pertama, kasus investigasi jalan rusak. Sering terjadi kasus nyata di daerah saat jurnalis meliput rusaknya jalan lintas kabupaten berbiaya miliaran rupiah yang baru seumur jagung selesai dibangun. Jurnalis mengumpulkan data lapangan berupa bukti foto, kerusakan teknis, wawancara warga lokal, serta menanyakan spesifikasi jalan. Yang kedua, serangan balik pidana. Pihak kontraktor yang terancam kepentingannya berkolusi dengan dinas terkait melaporkan jurnalis dengan tuduhan pencemaran nama baik via UU ITE. Baik, next. Hasil dari kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi kami yaitu yang pertama, aparat penegak hukum wajib menegakkan pemahaman dan patut operasional terhadap MAU Dewan Pers Polri hingga satuan berbawah atau Polres atau Polsek agar jurnalisme investigasi tidak dikriminalisasi. Yang kedua, perusahaan pers dan jurnalis wajib mematuhi kode etik jurnalis atau KEJ secara ketat, mengutamakan disiplin verifikasi saat menyajikan data teknis, konstruksi yang akurat dan empiris. Yang ketiga, Dewan Pers dan instansi konstruksi mempercepat verifikasi badan hukum pers di daerah guna mengeliminasi wartawan non-kredibel serta memperkuat keterbukaan lelang pembangunan. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, pemberitaan korupsi pada proyek pemerintah bukan sekadar tentang angka miliaran rupiah hingga hilang. Ini tentang hak-hak publik yang terenggut, tentang jalan yang cepat rusak, fasilitas yang tidak layak, dan kepercayaan masyarakat yang runtuh. Media memiliki peran krusial untuk terus mengawal transparan demi masa depan pembangunan yang bersih. Mari kita jadikan informasi ini sebagai pemantik kesadaran bersama. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.